Hai. Hai. Di episode kali ini kita masih bahas seputar center Yes. atau chakra. Yang kedua, apa itu? Yang kedua itu ajna. Apakah Ya. itu? Nanti ada gambarnya ya. Cing. Ajna itu yang kedua. Yang dilingkari pokoknya. Kemarin head paling Ya. atas, sekarang di bawahnya head. Jadi kalau kemarin dari center yang ide inspirasi yang masuk, nah masuk ke ajna itu akan dikelola, diproses, dikonsep, dianalisa, disimpan gitu. Jadi Oke. ajna itu ya cakra yang berhubungan dengan konsep ya, konsep, proses, analisa dan memori. Oke. Gitu ya. Nah, penjelasan tentang open dan define itu ada di head ya. Putih merah gitu ya. Putih atau berwarna Berwarna itu ada gitu ya. di head. Ya. Gitu. Nah, Episode sebelumnya. di ajna ini jadi karena dia fungsinya untuk menyimpan memori, menyimpan data, mengolah, menganalisa, mengkonsep ya, jadi seputar itu. Untuk ajna yang define, orang-orang dengan ajna define biasanya mereka punya kemampuan memori ya, ingatan itu kuat gitu ya, karena mereka kayak lemari kabinet itu. Saya nyala ya? Kamu enggak? Oh enggak. Saya pede aja. Kamu Oke. nggak tahu sih kamu yang punya, saya nggak hafal. Oh iya. Kita Terus? lihat ya. Lanjut. Jadi punya memori yang kuat gitu kan. Terus biasanya mereka itu analisanya tajam, mendalam gitu. Terus biasanya mereka kalau punya pendirian itu fix, kokoh gitu ya. Jadi punya sudut pandang itu ya kalau A ya A gitu. Kalau B ya B gitu. Karena cara kerja ajnanya itu udah langsung kayak ya bener-bener kayak itu ya, ada ini oke, dimasukin ke lemari ini dimasukin ke gitu. Jadi tersusun, teratur gitu ya, terorganisir. Nah, yang perlu dikelola dari ajna yang define adalah kadang-kadang saklek itu bisa bermanfaat di satu situasi, tapi sebetulnya perlu juga lebih fleksibel di situasi yang lain gitu. Jadi kalau tidak disadari, mungkin orang-orang dengan ajna yang define, yang nyala itu cenderungnya saklek di setiap situasi gitu. Jadi untuk situasi-situasi tertentu yang mungkin membutuhkan fleksibilitas, itu kan jadi nggak pas ya gitu ya. Jadi memang perlu menyadari aja, perlu menyadari kapan memang sakleknya itu memang dibutuhkan, tapi kapan ada situasi yang membutuhkan fleksibilitas yang perlu secukupnya gitu. Oke ya. Dan juga kalau untuk ajna yang nyala, karena dia terus-menerus memproses, itu juga ada kecenderungan untuk terus-menerus berpikir dan mengkhawatirkan sesuatu bahkan yang belum terjadi, karena dia mikirnya panjang gitu. Jadi belum apa-apa udah dipikirnya tuh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya bagus sih gitu kan, tapi kalau itu over dan tidak dikelola, balik lagi ya, kalau kita tidak kayak tahu episode lalu ya, sebelumnya cara mengelolanya, itu kan jadi overthinking. Jadi cenderungnya mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Nah, kalau sudah misalnya disadari ada kecenderungan itu, ya duduk, diam, diproses sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan. Apakah kekhawatiran itu kekhawatiran dari mind ya gitu ya, atau memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan gitu. Jadi biar nggak berlarut-larut gitu, karena sebetulnya pada kenyataannya sebetulnya seringkali kekhawatirannya itu kekhawatiran yang tidak beralasan gitu. Jadi kalau kita mulai menyadari itu, banyak kekhawatiran yang bisa dilepas gitu. Oke. Itu yang define ya? Itu yang define ya. Jadi intinya adalah supaya menyelaraskan kemampuan berpikirnya itu bukan untuk overthinking, tapi untuk mendukung. Gitu ya. Nah, itu balik lagi ke kesadaran dan cara kita mengelolanya tadi ya. Nah, untuk yang undefined, ajna yang undefined atau open, seperti yang kita bahas juga di head, bahwa kalau open itu cenderungnya terbuka, menyerap
gitu kan. Sehingga dia tidak memiliki satu fix gitu ya yang dari dalam. Nah, biasanya orang yang ajnanya open, putih, itu mereka adalah orang-orang yang open minded gitu. Kalau yang tadi saklek gitu ya, perlu fleksibel. Nah, yang ini ya memang karena dia putih menyerap, dia tipenya adalah fleksibel gitu. Jadi kalau menangani sebuah situasi ya mereka akan melihat berdasarkan situasi apa gitu. Kadang bisa A, kadang bisa B jawabannya gitu. Tergantung gitu kan. Tergantung dari situasi apa yang sedang masuk, yang lagi dihadapi gitu intinya. Jadi karena mereka cenderung open minded, mereka juga lebih bisa menempatkan diri di orang lain gitu ya, sehingga biasanya orang-orang yang ini lebih bisa merasakan gitu kan, lebih bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Nah, kalau yang untuk ajna open ini memang secara keteraturan itu agak kurang gitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa teratur gitu kan. Nah, kalau sudah menyadari ada kecenderungan misalnya lupaan atau kurang teratur, ya berarti kesadaran ini bisa membantu kita untuk akhirnya punya pilihan untuk lebih teratur gitu kan. Jadi kalau untuk yang ajnanya open, bisa punya jurnal harian, to-do list, jadi tahu oke, apa yang perlu saya lakukan, kalau ada sesuatu yang penting ya dicatat gitu ya. Jadi ajna yang open pun bisa jadi teratur kalau kita sadar gitu loh. Apa yang perlu kita apa yang perlu kita ingat, apa yang perlu kita buat teratur gitu. Itu ajna ya, center ajna ya. gitu ya. Dan dikit lagi kalau untuk yang ajna open, karena seringkali mereka yang tadi ya saking fleksibelnya, kadang-kadang mereka mungkin punya kayak punya perasaan apa gua pelin-pelan ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari fleksibilitasnya aja sih. Jadi bukan karena pelin-pelan, tapi karena memang yang tadi ya open minded dan bergerak atau berpikirnya sesuai dengan situasi yang ada. Oke. Makin menarik ya. Ini baru 2 center ya. Head dan ajna gitu ya. Di episode selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang center di human design. Nah, buat teman-teman sekali lagi, human design itu perlu dibaca secara menyeluruh, tidak sekeping-sekeping gitu ya. Betul. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih holistik tentang human design-nya teman-teman gitu ya. Untuk itu teman-teman silahkan klik aja di link di deskripsi. Nanti teman-teman bisa ngobrol panjang gitu ya. Bisa cek human design secara komplit juga, dicek aja di link di deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.